Kenapa ya? Masuk umur 40 tahun, badan tuh rasanya beda banget. Usia di mana punggung mulai terasa kaku, lutut kadang nyeri, badan seperti nggak ada lemes-lemesnya. Bawaannya capek mulu. Jujur ya, kamu yang udah 40 tahun, masih kuat nggak futsal 15 menit full? Atau baru 5 menit ngejar bola, sudah ngos-ngosan? Dan lucunya, sekarang kamu malah rajin olahraga, banyak gerak, pinginnya sih biar keluar keringat, biar badan lebih sehat dan bugar. Tapi apa kamu sudah yakin bro, sama yang kamu lakuin itu? Nggak 100% salah sih, tapi kebanyakan orang itu maksa diri, tanpa riset dulu, olahraga apa yang paling pas, dan latihan juga asal saja. Yang terjadi malah cedera otot. Kalau kondisimu seperti itu, jangan skip video ini. Karena di usia 40, banyak perubahan dalam dirimu. Nggak semua latihan cocok kamu lakukan. Tubuhmu nggak bisa lagi dipaksa lari cepat, lari 7 kilo dalam 40 menit. Jadi jangan sekedar ikut-ikutan ataupun asal latihan ya. Oke, lengkapnya kita akan bahas di video ini. Latihan apa saja yang sebaiknya kamu hindari? Dan kenapa harus dihindari? Biar kamu paham efek sampingnya. Dan apa saja yang sebaiknya kamu lakukan untuk menjaga tubuh tetap bugar di usia 40 ke atas. Hello bro, banyak orang justru makin keras latihan di usia 40, seolah mau balas dendam sama waktu, ngerasa seperti masih 20 tahun. Padahal, faktanya, ketika kita memasuki usia 40, kekuatan jantung kita menurun 10 hingga 15%, kapasitas paru-paru ikut turun, dan massa otot menyusut sekitar 3 hingga 5% setiap dekada. Dan inilah titik di mana olahraga yang salah justru bisa mempercepat penuaan, bukan malah memperlambatnya. Jadi gini ya, kebanyakan orang 40 tahun ke atas itu masih percaya mitos lama. Semakin berat olahraganya, semakin sehat. Padahal justru sebaliknya, tubuh kita di usia 40-an itu ibarat mobil klasik, masih tangguh, tapi butuh oli dan perawatan rutin. Sama persis kayak tubuh kita. Misal saat kita olahraga atau latihan, kita langsung ikut HIIT, CrossFit, sprint, atau angkat beban berat tanpa pemanasan cukup. Alhasil, bahu nyeri, lutut bengkak, punggung bawah nyeri kayak ditusuk, bahkan ada yang sampai cedera permanen cuma karena maksa latihan intens. Masalah sebenarnya bukan di semangatnya, masalahnya itu ya di strategi. Karena di usia 40+, olahraga bukan lagi tentang seberapa keras kamu dorong tubuhmu, tapi seberapa cerdas kamu mendengarkannya. Bukan berarti ini kamu harus berhenti olahraga ya. Justru di usia 40-an, olahraga adalah kunci memperpanjang umur biologis. Yang penting kita tahu adalah apa yang boleh dan apa yang wajib dihindari. Kita bakal bahas satu persatu, dari biomekanika sederhana sampai cara melatih diri tanpa nyiksa sendi. Dan di akhir video ini, aku bakal kasih tantangan 3 langkah latihan aman untuk usia 40+. Fancy ringan, tapi efektif banget. Jadi stay sampai akhir, karena di menit akhir nanti, kita akan bahas rahasia yang bahkan banyak pelatih tidak pernah bocorin. Sampai sini udah paham kan? Kenapa usia 40 tahun harus lebih cerdas dalam memilih olahraga yang tepat? Kalau ada yang kurang jelas, komentar saja. Nanti kita bantu jawab. Oke, kalau udah paham, kita lanjut ya. Sekarang mari kita bahas beberapa fakta yang mungkin sebagian besar orang di usia 40-an tidak tahu. Ini penting agar kita tidak asal olahraga. Kita tahu jenis olahraga apa yang pas dan cocok untuk usia 40-an. Karena memasuki usia 40 tahun, kekuatan jantung kita bisa menurun sampai 10-15%. Diikuti kapasitas paru-paru yang juga ikut turun. Dan yang penting buat catatan kamu, bahwa massa otot secara alami mengalami penyusutan sekitar 3 hingga 5% setiap dekade. Dalam dunia medis, menyusutnya massa otot secara alami ini sering disebut sebagai sarkopenia. Ini disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya, menurunnya kadar testosteron pada pria dan estrogen pada wanita, sehingga yang terjadi sintesis protein otot melambat. Lalu apa efeknya? Otot jadi lebih lambat untuk pulih, tendon lebih kaku, sendi butuh waktu lebih lama untuk adaptasi, bahkan jaringan kolagen di lutut dan bahu mulai kehilangan elastisitasnya. Makanya, kalau kamu tiba-tiba ngelakuin gerakan eksplosif, misal loncat, sprint, atau angkat beban berat tanpa pemanasan cukup, sendi kamu bisa shock. Bayangin kayak shock breaker mobil yang aus. Kalau dipaksa lewat jalan berlubang, semua guncangan langsung kerangka. Begitu juga dengan lutut dan punggungmu. Dan pada akhirnya ini juga akan berpengaruh kepada tulang kita. Khusus untuk tulang ini sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Linknya aku sertakan di deskripsi.
Yuk, sekarang kita bahas olahraga apa sih yang paling sering bikin masalah saat usia 40-an? Pertama, HIIT intens tanpa progres. Boleh kok HIIT, tapi bukan setiap hari dan bukan dengan beban tinggi kalau belum adaptasi. HIIT apa sih? Kamu bisa cek di link video di pojok kanan atas ini. Simpelnya, HIIT itu latihan intensitas tinggi dalam waktu singkat. Dan memang terbukti sangat efisien untuk membakar lemak dan meningkatkan metabolisme, bahkan setelah latihan selesai. Tapi hindari ya HIIT dengan beban tinggi. Kedua, lari jarak jauh di permukaan keras. Kalau kamu masih 20-an, mungkin lututmu bisa menyerap tekanan. Tapi ketika sudah usia 40 tahun ke atas, setiap hentakan kaki bisa setara 3 kali berat tubuhmu ke sendi lutut. Ketiga, angkat beban berat tanpa pemanasan. Banyak yang maksa bench press maksimal, padahal jaringan otot dan tendon udah nggak sekuat dulu. Hati-hati lo ya, melakukan angkat beban terlalu berat tanpa ada pendamping dapat menekan sendi dan menyebabkan cedera punggung atau lutut. Dan yang keempat, olahraga lompat-lompat intens seperti plyometric kalau belum punya kekuatan dasar. Bisa bagus buat anak muda, tapi buat usia 40 tahun ke atas, itu seperti menendang lutut sendiri. Kalau kamu udah terlanjur melakukan salah satu olahraga di atas, setelah menonton video ini, stop sekarang juga. Lebih baik pilih jenis olahraga yang tepat, aman, dan efektif, seperti yang akan kita bahas setelah ini. Bukan berarti kamu nggak bisa kuat lagi. Justru dengan pendekatan yang tepat, kamu bisa lebih sehat di usia 40 daripada waktu umur 30. Tapi, inilah yang nggak banyak dibocorin oleh pelatih. Olahraga ringan tapi konsisten jauh lebih powerful daripada latihan berat tapi jarang dilakukan. Sekarang, mari kita bicara tentang olahraga yang aman dan efektif buat usia 40 tahun ke atas. Yang pertama, yoga dan pilates. Dua latihan ini bukan cuma bikin lentur, tapi juga memperkuat otot dalam, memperbaiki postur, dan menenangkan sistem syaraf. Kuncinya adalah kontrol pernapasan. Bayangin, yoga kayak menyetel ulang software tubuhmu setiap pagi. Yang kedua, latihan beban ringan. Beban ringan tapi fokus pada bentuk dan pengulangan lebih penting daripada angka di barbel. Latihan ini bantu pertahankan massa otot dan kepadatan tulang, yang biasanya menurun di usia ini. Cobalah dengan beban sedang tapi dengan repetisi lebih banyak, 8-12 kali per set. Lakukan gerakan seperti dumbbell curl atau dumbbell shoulder press. Jika tidak punya alat, kamu bisa menggunakan botol bekas air mineral yang diisi pasir. Yang ketiga, stretching rutin pagi dan malam. Cukup 5-10 menit, fokus ke punggung bawah, leher, dan betis. Karena fleksibilitas itu ibarat oli buat sendi-sendi kita. Tanpa itu, kamu jalan aja bisa kaku kayak robot. Dan yang terakhir, olahraga kardio ringan seperti jalan cepat, bersepeda santai, atau berenang. Ingat, targetnya bukan kecepatan, tapi durasi dan ritme napas. Coba bayangkan, tubuhmu seperti rumah. Kalau pondasinya rapuh, cat semewah apapun bakal retak. Begitu juga tubuh. Kalau otot dasarmu, core dan kaki lemah, nggak ada gunanya punya lengan besar atau bahu lebar. Maka dari itu, latih yang dasar dulu, baru struktur lain kuat. Makanya gerakan plank, bridge, calf raise, dan bodyweight squat itu lebih berharga daripada 100 kilo bench press tapi dengan form buruk. Mari kita luruskan beberapa mitos yang masih sering banget beredar. Mitos pertama, semakin berat olahraga, semakin cepat sehat. Anggapan tersebut salah besar. Yang benar adalah semakin konsisten olahraga, semakin kuat tubuhmu beradaptasi. Karena otot yang terus-terusan dilatih, dia akan terus berkembang dan semakin kuat. Lalu mitos kedua, kalau nggak sakit otot berarti nggak efektif. Itu tidak benar. Sakit bukan indikator kemajuan. Kadang malah tanda tubuhmu stres berlebihan. Kalau terus-terusan dibuat sakit, otot akan berpotensi cedera. Dan mitos ketiga, stretching cuma buang waktu. Padahal stretching itu kunci umur panjang sendi. Atlet profesional pun selalu stretching sebelum dan sesudah latihan, bahkan lebih lama daripada latihannya sendiri. Tapi ada satu hal lagi yang jarang disadari.
Tubuh usia 40 plus punya memori otot yang luar biasa. Kalau kamu melatihnya dengan benar, hasilnya bisa 2 kali lebih cepat daripada mulai dari nol. Jadi, poinnya adalah memilih jenis olahraga dan melakukan gerakannya secara benar, bukan asal olahraga. Dicatat ya bro. Oke, next. Ketika memutuskan untuk fit di usia 40, fokuslah ke stabilitas, bukan ego. Lakukan latihan dengan tempo terkontrol, rasakan setiap fase gerakan, bukan cuma menggerakkan beban. Gunakan prinsip mind-muscle connection. Nah, pas kamu punya mind-muscle connection yang kuat, kamu bakal lebih cepat ngerasain pump atau rasa tegang di otot, bikin latihan kamu jauh lebih efektif, dan hasilnya otot lebih gampang berkembang karena kamu benar-benar aktifin otot targetnya, bukan otot lain yang nebeng kerja. Jadi, analogi gampangnya, latihan tanpa mind-muscle connection itu kayak nonton film sambil main HP. Kamu datang, tapi pikiran kamu nggak fokus. Tapi kalau kamu bener-bener connect, setiap gerakan tuh jadi maksimal. Kamu jadi hadir di latihan kamu, bukan cuma numpang keringetan doang. Jadi, mulai sekarang, pas kamu latihan, bayangin otot kamu yang lagi kerja. Rasain tiap gerakannya, dan fokus di situ. Itu rahasia para lifter pro, kenapa mereka bisa dapat hasil gila-gilaan walau beban gak selalu super berat. Dan puncak dari seluruh latihan yang keras adalah jangan lupakan tidur serta nutrisi. Karena regenerasi sel paling besar terjadi saat kamu tidur, bukan pada saat latihan atau olahraga. Kekurangan tidur membuat otot nggak tumbuh, sendi nggak pulih, hormon stres naik. Jadi usahakan istirahat yang cukup ya bro. Jadi kesimpulannya, kalau kamu sudah 40 tahun ke atas, olahraga bukan tentang adu keras, tapi adu cerdas. Pilih latihan yang ramah sendi, kontrol form, dan fokus pada keseimbangan tubuh. Rekomendasi latihannya, yoga atau pilates 2-3 kali seminggu, latihan beban ringan dengan teknik benar, stretching tiap pagi dan malam, jalan cepat atau bersepeda santai 30 menit. Sekarang tantangan buat kamu. Coba mulai hari ini. Lakukan 20 menit bersepeda santai, lalu lanjut stretching punggung bawah sebelum tidur. Lakukan itu secara konsisten selama seminggu ke depan, kemudian coba lihat perbedaannya. Dalam seminggu tersebut, badan kamu akan terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, sendi lebih stabil. Coba deh kalau nggak percaya. Dan kalau udah nyoba tantangan tersebut, jangan lupa komen ya hasilnya. Sekali lagi, ingat umur 40 bukan akhir perjalanan fitness. Justru ini titik balik. Saatnya jadi lebih bijak, lebih kuat, dan lebih sadar akan tubuhmu sendiri. Karena sehat bukan soal muda atau tua, tapi soal bagaimana kamu menghormati tubuh yang kamu tinggali setiap hari. Kalau ada hal yang masih membuat kamu kurang jelas, jangan ragu buat ketik di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.